Pasti teman-teman sudah melihat video studi kasus dan juga artikel yang telah kami buat ya. Pasti teman-teman juga sudah mulai menganalisa tentang kasusnya, bener nggak? Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai studi kasus yang telah disampaikan tadi. Simak terus ya. Oke, langsung saja di sini saya akan menyampaikan mengenai bipolar. Nah, di sini tuh disebutkan bahwa bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan jiwa. Ia menyebabkan seseorang mengalami perubahan ekstrim pada mood, energi, aktivitas, dan kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari. Melansir dari Mayo Clinic, perubahan suasana ini mencakup emosi tertinggi, sangat senang, atau yang disebut dengan fase manik atau hipomanik yang lebih ringan dan terendah, sangat murung atau depresi. Salah satu figur publik yang mengalami kondisi ini adalah artis peran Marshanda. Kalau Marshanda ini kasusnya seperti apa sih Mbak Haza? ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mengikuti kasusnya ya. Kasusnya sudah cukup lama, namun kami memilih sepertinya kasus ini yang tepat untuk nanti dikaitkan dengan klasifikasi psikopatologi. Nah, Marshanda ini dia pada tahun 2009 itu di video yang sudah teman-teman tonton tadi, bahwa publik itu sempat dikejutkan dengan videonya Marshanda yang mengunggah dia nyanyi-nyanyi sambil nangis, dan ada juga video yang dia sangat manik sampai dia membuka hijabnya. Kemudian ada videonya yang lain, mungkin jika teman-teman mengikuti. Jadi dia seperti itu sampai akhirnya didiagnosa oleh profesional bahwa dia menderita bipolar tingkat 2 ya Mbak Putri? Iya, benar banget. Bipolar tingkat kedua. Nah, kan dari video-video tersebut kita juga sebenarnya bisa kenali gejala-gejala bipolar yang terjadi di dalam Marshanda. Terus kemudian kalau di sini ada nih gejala-gejala bipolarnya. Apa aja Mbak Haza, coba diiniin. Ya, gejala-gejala bipolar itu antara lain detak jantungnya tidak normal, perasaannya gelisah, aneh, dan tentunya memiliki energi yang lebih daripada orang yang normal. Kemudian rasa percaya diri yang berlebihan. Jika dikaitkan, memang Marshanda adalah tokoh yang sangat suka berakting di depan kamera. Selain itu, di videonya tadi, di gejala selanjutnya juga disebutkan bahwa nyaris tak membutuhkan tidur. Marshanda juga menyebutkan di videonya bahwa dia itu pada waktu beberapa episode depresif dia atau manik, dia tidak bisa tidur. Kemudian khayalan yang tak biasa, karena mungkin sejak kecil di videonya tadi juga sudah dijelaskan bahwa Marshanda itu sering didongengkan oleh ibunya. Kemudian gejala lainnya adalah pemikiran atau ide-ide yang sangat banyak, mudah teralihkan, kemudian membuat keputusan yang buruk, bicara cepat, banyak topik, dan mudah tersinggung. Di video tadi juga disebutkan bahwa Marshanda itu mengakui sendiri bahwa dia adalah tipikal orang yang mudah tersinggung. Namun ketika tersinggung itu dia tidak bisa mengungkapkan amarahnya langsung atau kemudian melawan. Dia hanya bisa diam dan memendamnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu episode saat depresi. Adapun gejalanya itu suasana hati yang buruk. Nah, di video tadi juga diperlihatkan bahwa Marshanda menangis dengan sangat merasakan kesakitan, yaitu karena perasaan hati yang sedang buruk. Kemudian mudah merasa tertekan, sedih, hampa, dan juga putus asa, kehilangan minat atau kesenangan pada sesuatu atau banyak hal. Kemudian ada juga gejala-gejala fisik yang dialami oleh Marshanda juga, yaitu seperti tidur terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, gelisah, kemudian mudah lelah dan kehilangan energi sehingga malas beraktivitas. Dan bahkan beberapa kasus orang merencanakan bunuh diri. Nah, ternyata yang kita ketahui dari berita bahwasanya pada akhir tahun 2019 Marshanda itu sempat merencanakan bunuh diri. Namun alhamdulillahnya dia dapat mengatasi dirinya sendiri untuk tidak melakukan bunuh diri. Iya, jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya Marshanda juga. Saya melihat postingannya di situ bahwa dia menyampaikan pada akhir tahun 2019 kemarin dia sempat ada suicide thought dan kemudian dia juga diopnam seperti itu.
Nah, untuk penyebab bipolar sendiri ada beberapa, yaitu menurut kami kutip dari National Institute of Mental Health. Nah, yang pertama itu terkait struktur dan fungsi otak. Jadi gangguan bipolar itu bisa jadi disebabkan oleh gangguan pada sirkuit otak. Nah, selain itu ada juga fungsi zat kimia otak yang disebut neurotransmitter juga mempengaruhi kondisi ini. Namun, pada kasus Marsyanda, ketika kita menelaah kasusnya dan mengikuti beritanya, belum ada diagnosa terkait struktur dan fungsi otaknya. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Nah, ternyata bipolar itu bisa jadi karena genetik atau bawaan. Di berita liputan6.com, kami menemukan fakta bahwa ayah Marsyanda juga menderita bipolar. Jadi, bipolar yang diderita Marsyanda itu bisa jadi genetik juga. Namun sampai saat ini belum terbukti ya. Berarti Iya. hanya desas-desus dari berita-berita yang ada. Iya, betul sekali. Kemudian faktor yang ketiga ada terkait lingkungan dan gaya hidup. Nah, menurut diskusi kami, faktor yang paling besar berpengaruh pada bipolar Marsyanda itu terkait dengan lingkungan dan gaya hidupnya. Teman-teman juga sudah menonton di video tadi bahwa Marsyanda ketika usia SD dia bersekolah di sekolah swasta di mana dia sering dibully oleh teman-temannya. Namun ketika dibully, dia hanya diam, kemudian menyendiri di perpustakaan tanpa melawan atau mungkin mengatakan sesuatu atau mungkin mengungkapkan kejengkelannya. Nah, di teori sendiri, peneliti menemukan anak-anak dengan orang tua bipolar dengan dikelilingi oleh suasana stres, kondisi lingkungan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan terkait dengan perubahan suasana hati, kemudian juga bisa menimbulkan gangguan mental lain. Nah, tadi kan selain terkait bullying yang dialami, Marsyanda juga mengalami broken home. Orang tuanya berpisah ketika dia berusia 7 tahun. Jadi kondisi itu sangat menekan kondisi psikologisnya Marsyanda. Namun, orang tuanya tidak menyampaikan closing dengan baik. Dia menyampaikan di video yang telah kami sharekan tadi. Bahwa gimana Mbak Put tadi pandangan Marsyanda terkait orang tua yang bercerai? Jadi kalau pandangannya Marsyanda mungkin karena kekecewaannya selama kurang lebih 12 tahun memendam pertanyaan kenapa orang tuaku bercerai begitu ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa ada baiknya ketika kedua orang tua berpisah memilih jalan untuk bercerai, dia memberikan penjelasan kepada anak-anaknya bahwasanya ketika orang tuanya bercerai, coba diberi pemahaman kayak gitu, coba diberi pengertian agar tentunya anak juga menerima ada alasan-alasan yang mungkin memang harus dibuat keputusan untuk bercerai dan berpisah seperti itu. Iya, betul sekali. Kemudian berlanjut ke proses diagnosis. Untuk menentukan apakah seseorang benar mengalami gangguan bipolar, bisa dilakukan serangkaian tes yang dilakukan mulai dari dokter hingga psikiater. Dari dokter biasanya akan dilaksanakan tes fisik berupa tes laboratorium untuk mengidentifikasikan masalah medis. Sementara psikiater biasanya akan menilai apakah seseorang mengalami bipolar melalui kuesioner psikologi dan penilaian pribadi kepada pasien. Nah, kalau untuk proses diagnosa ini sendiri tentunya kita harus mengacu pada seseorang yang memang sudah profesional, yaitu seperti psikiater dan juga dokter yang memang sudah verifikasi memiliki izin untuk mendiagnosa seseorang yang mengalami psikopatologi. Nah, kemudian selain itu orang terdekat juga akan diminta informasi tentang pasien, karena kan orang-orang terdekat juga yang memahami bagaimana perilaku pasien setiap harinya, lingkungannya yang seperti apa, itu kan juga akan mendukung proses diagnosisnya. Selanjutnya pasien mungkin akan diminta menulis catatan harian tentang suasana hati, pola tidur, atau faktor lain yang membantu diagnosis. Hasil tes pasien akan dibandingkan dengan kriteria gangguan bipolar yang ada. Nah, kemudian kami juga mengklasifikasikan DSM-5 mengenai
kasus Marsyanda ini. Namun tentunya juga dengan batasan kami sebagai mahasiswa yang masih belajar. Coba Mbak Haza bisa jelasin tentang klasifikasi DSM kelima tentang bipolar Marsyanda. Oke Mbak Putri, tadi kan sudah dijelaskan juga ya teman-teman tahap-tahap untuk mendiagnosis. Jadi sebenarnya tahap-tahap itu juga berkaitan dengan 5 aksis yang terdapat di DSM. Tadi kan ada kelengkapan tes fisik. Nah, itu kan untuk melengkapi sebenarnya yang ada di aksis 3 yang tadi sudah dijelaskan di PPT. Itu kan menyangkut tentang medis, kemudian ada juga mengisi kuesioner psikologi, itu mungkin berkaitan dengan aksis 1 untuk mengetahui gangguan klinisnya seperti apa. Kemudian untuk menuliskan catatan harian terkait pola tidur dan lain-lain, itu kan untuk mengungkap mungkin perilakunya. Kemudian ada juga ditanya terkait lingkungan sosialnya, itu akan berdampak di aksis 4 yang berkaitan dengan psikososial dan lingkungannya. Nah, di sini kami tadi sudah mencoba untuk mengklasifikasikan psikopatologi yang ada pada Marsyanda. Ini hanya contoh ya teman-teman, contoh terkait klasifikasi psikopatologi dengan menggunakan DSM-5. Nah, DSM-5 kan sudah kami jelaskan tadi di PPT bahwa ada 5 aksis. Aksis pertama itu terkait dengan gangguan klinis. Seperti itu. Nah, gangguan klinis itu mungkin teman-teman bisa menyimak PPDGJ. Nah, untuk gangguan klinis itu ada di aksis 1. Kami mencoba menganalisa bahwa Marsyanda itu menderita gangguan afektif bipolar episode kini depresif berat dengan gejala psikotik, itu kodenya F31.5. Nah, itu karena dia sudah bipolarnya sudah tingkat 2, maka itu sudah dikategorikan depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, gejala psikotik itu apa sih Mbak Putri? Jadi gejala psikotik itu gejala-gejala psikis yang muncul pada seseorang yang mengalami psikopatologi, ya seperti halusinasi, delusi, seperti itu. Ya, kemudian yang aksis 2 itu terkait dengan gangguan kepribadian dan juga retardasi mental. Itu dari PPDGJ ya teman-teman, DSM-5. Nah, kalau di kasusnya Marsyanda ini kami tidak menemukan terkait gangguan kepribadian dan juga retardasi mental. Apabila tidak ditemukan diagnosanya, maka kita tulis di situ tidak ada diagnosis. Kemudian di aksis 3 itu adalah berisi kondisi medik umum. Kondisi medik umum itu berisi apa? Seperti yang sudah kita jelaskan di PPT tadi, mungkin masalah pencernaan atau sistem peredaran darah, seperti itu. Nah, di kasus ini kami tidak menemukan diagnosis terkait kondisi medis umum. Mungkin tidak ada atau memang ada privasi tersendiri dari pribadi Marsyanda, sehingga hasil pemeriksaannya tidak dipublish begitu saja. Nah, karena tidak ada, di contoh ini kami tulis tidak ada diagnosis. Kemudian di aksis 4 itu berisi tentang masalah psikososial dan lingkungan. Nah, di sini tadi dari video yang telah kita sharekan, itu kan ada bahwa sebenarnya Marsyanda itu ada masalah dengan primary support group, yaitu keluarga. Sejak umur 7 tahun orang tuanya bercerai, dan kemudian dia juga menjelaskan sendiri bahwa dia membutuhkan waktu sampai dia berumur 20 tahun untuk mencerna perceraian orang tuanya, dan bahkan dia memperlihatkan untuk tetap baik-baik saja meski tanpa bapaknya, seperti itu. Kemudian ada masalah lain, yaitu masalah lingkungan sosial. Seperti apa Mbak Putri? Kalau masalah lingkungan sosial terutama di sekolahnya ya, karena kan di dalam lingkungan pekerjaannya dan juga dalam lingkungan rumahnya kami tidak mendapatkan akses informasinya. Kemudian untuk di lingkungan sekolah, pada Marsyanda kan sekolah di sekolah swasta baru ya. Terus kemudian ternyata lingkungannya pada 1 tahun pertama itu baik, kemudian 1 tahun kedua kok Marsyanda juga mengakui bahwa dia mengalami
mudah tersinggung atau sensitif atas mungkin ejekan-ejekan temannya yang hanya bercanda kayak gitu. Namun kemudian ternyata semakin lama itu sudah masuk pada tahap bully terhadap Marsyanda, sehingga dia mulai diam, menarik diri dan juga tidak bergaul lagi dengan teman-temannya. Terus kemudian terkait masalah pekerjaan, ada kaitannya kemungkinan juga karena Marsyanda sudah mulai berkarir di dunia entertain sejak kecil ya. Padahal sejak kecil dia juga sudah mempunyai masalah terkait dengan keluarganya, dengan lingkungan sosial di sekolahnya. Itu kan juga akhirnya dia mencoba untuk baik-baik saja, menahan diri untuk agar bisa profesional di bidang pekerjaannya. Hal ini juga tentunya menguras emosi dan juga Dia tidak bisa memperlihatkan dirinya yang Dia sebenarnya. tidak bisa menampakkan diri yang sebenarnya. Ya, kemudian yang ASIS 5 itu kan berkaitan dengan global apa tadi Mbak Put? Global Assessment. Iya, Global Assessment Functioning. Benar banget. Yep. Nah, itu skala yang berisi dari 0 sampai 100. Iya, kami mengkalkulasi, mencoba mengkalkulasikan, kita mendapat pencerahan bahwa saat pertama didiagnosa, di video tadi juga Marsyanda menjelaskan bahwa dia denial, dia tidak menerima kenyataan dan dia juga sangat parah kondisinya, membutuhkan proses yang lama juga sampai 3 tahun dia baru menyadari kondisi itu. Nah, dia berada di skala 30, di mana disabilitasnya berat dalam komunikasi dan daya nilai tidak mampu berfungsi hampir semua bidang, karena dia benar-benar anjlok karirnya saat itu, dan juga daya nilai sampai dia lepas hijab ya Mbak Put. Iya, benar banget. Berarti kan nilai-nilai yang sebelumnya dia pegang, kemudian dia istilahnya putar balikan kayak gitu, beda banget kayak gitu mengenai nilai-nilai yang sebelumnya dia pegang. Kemudian GAF-nya ada di skala 45 ketika dia mulai menyadari realita dan sudah tidak denial. 45 itu adalah skor di mana beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita dan komunikasi. Disabilitas berat dalam beberapa fungsi. Jadi realitanya dia sudah mulai menyadari, namun dalam beberapa fungsi dia belum bisa mengatasinya sendiri. Kemudian ada di skala 80, itu kami lihat di postingan Instagramnya, dia menyatakan bahwa akhir tahun 2019 dia ada suicide thought. Jadi dia ada percobaan bunuh diri, mungkin terlintas di pikirannya atau mungkin sudah melakukan percobaan. Jadi itu, namun ketika itu dia sudah bisa mengatasinya, dia sudah bisa mengatasi itu, dan bahkan di tahun-tahun ketika dia sudah bisa mengatasi itu, dia menjadi motivator, kemudian dia juga bisa menceritakan masalahnya seperti itu. Jadi klasifikasi psikopatologi itu begitu contohnya jika menggunakan DSM-5 dengan 5 aksis, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari kasus yang lain dan kemudian mencoba untuk mengklasifikasikannya lagi. Ya, mengklasifikasikan lagi. Sekian penjelasan dari kami ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Oke, terima kasih.